Gak apa-apa kan? Biar nampak semangat Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan hendak ke Batu Merah, Masya Allah. jangan lupa beli buah ceri. Masya Allah. Berkali-kali saya ceramah, baru kali ini saya bawa kursi sendiri. Berbersih aja tentunya, biar itu tidak tegang. Tegangnya untuk donasi kepada Palestina. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Zahratun Nisa Ibu Nur Siti, Ibu Siti Nur Laila. Saya ingatnya Nur Siti Laila karena banyak nama Siti. Di Batam pun ada Siti Ling. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, dan insya Allah semua yang hadir di Masjid Baitul Ma'mur ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir-akhir ini kita sudah dipertontonkan oleh orang-orang yang kejam, yang zalim, Zionis Israel. Ibu tahu perbedaan Israel sama Yahudi? Sudah saya sampaikan kemarin kan? Belum ya? Diulang lagi, Masya Allah. Israel ini julukannya Nabi itu masih ingat. Nabi Yakub dijulukin Israel karena kuat bisa mengalahkan musuh. Berarti orang-orang di sana di Timur Tengah, Syria, Irak, kemudian kalau Nabi Ibrahim belum termasuk Israel. Israel ini ada nama ketika Nabi Yakub baru keturunannya semuanya Bani Israel. Bani itu keturunan. Jadi kalau ibu biasanya sama satu saudara di kampung, keturunan misalkan yang dituakan menjadi tokoh masyarakat, kakek buyut ibu namanya Abdul Halim, maka anak cicitnya Bani Abdul Halim. Ada seperti itu biasanya. Biasanya grup-grup keluarga kan, Bani Halim, Bani Nuruddin, macam-macam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan tema, kenapa kita mesti peduli kepada Palestina? Ada 6 alasan. Itu ya. Yang pertama, kita bukan hanya sekedar mesti, harus, tapi wajib peduli Palestina karena alasan pertama adalah alasan kemanusiaan. Karena sama-sama manusia. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua, kata Rasulullah, adalah keturunan Nabi dan Nabi Adam dari tanah. Semua ini adalah saudara kita. Jadi kita ini punya persaudaraan ada 3. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, sama dengan tetangga, dengan teman, dimanapun kita berada. Misalkan kita berada di Batam, kalau dia bukan saudara sesama Islam, maka yang kedua namanya ukhuwah wataniyah, sesama saudara satu bangsa, satu Indonesia. Kalau nengok tetangga itu nampaknya bukan suku kita, rambutnya pirang, tapi itu juga saudara. Saudara apa Pak Ustadz? Ukhuwah basyariyah, saudara sesama manusia. Kalau dia disakitin, dizalimin, maka dia juga kita merasakan sakit. Di Palestina, untuk peduli dengan Palestina, untuk membantu Palestina, tidak harus menunggu dia adalah orang Islam. Untuk menjadi peduli kepada Palestina, tidak harus menjadi Islam, tidak harus menjadi orang beriman, cukup menjadi manusia. Di depan saya ini manusia atau jin? Manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak mengutus, aku tak menciptakan
menciptakan manusia dan jin kecuali beribadah. Yang beribadah menurut Allah itu manusia dan jin. Jadi kalau ada hari ini dia bilang, Pak Ustadz ngapain peduli sama Palestina? Itu kan urusan konflik internal, itu urusan politik, itu urusan ekonomi. Tak perlu kita urus Palestina jauh-jauh Pak Ustadz. Berarti dia bukan, berarti dia adalah Jin. ibu ya. Alasan yang pertama adalah alasan kemanusiaan. Ibu tahu kemarin saya tengok di X, kalau dulu namanya Twitter, kalau sekarang X, warna hitam, apa itu? Platform media sosial. Kan ada Facebook, ibu tahunya Facebook kan? Kalau Facebook tahu semua, Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram, ada macam. Ada Twitter, dulu namanya T, sekarang diganti X. Ini X biasanya orang politik dan orang-orang selebriti besar. Saya lihat kemarin ada sekitar 5 hari, pagi-pagi saya lihat update status dari aktor laga Hollywood namanya Jason Statham. Tahu Jason Statham? Yang tahu. Yang sekarang di film di bioskop tuh ada The Expendable. Kalau Rambo itu tahu? Tahu. Tahu Rambo? Siapa nama aslinya? Tahu. Tahu Ustaz. Saya tahunya Abu Bakar Usman. Nah, iya bagus. Itu namanya Sylvester Stallone. Saya ini guru bahasa Inggris, jadi saya sering memberikan contoh-contoh kepada anak murid saya tentang bahasa Inggris. Jason Statham ini adalah orang bukan Islam, tapi dia punya mobil ratusan triliun harganya, dicat bendera Palestina. Ini membuktikan bahwa yang peduli kepada Palestina tidak harus menunggu saya di Islam, saya ini beriman. Nah kalau sekarang ada orang yang Islam yang beriman tidak peduli, perlu dipertanyakan keberkahan Islamnya. Maka saya lihat di sini apalagi sudah dikasih oleh Ibu Siti tadi, Ibu Lila tadi, bahwa terkumpul 10.110.000 rupiah, 10.110.000 rupiah, luar biasa. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Insya Allah sampai 100 juta Pak Ustaz seminggu lagi. Amin. Ya Ya Allah. Allah ya Rabbal Ini Alamin. luar biasa. Berarti saya menghadapi orang-orang ahli surga semua. Amin ya Allah. Karena ibu peduli dengan tangisan bayi yang kehilangan ayahnya, yang kehilangan jantungnya, yang kehilangan matanya. Anak kecil di sana bukan anak kecil seperti ini. Mereka biasa mendengar kebisingan dari bom, fosfor, bom rudal dan segala macam. Maka ibu sudah membantu penderitaan mereka. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu berada dalam pertolongan hamba. Artinya apa? Allah akan selalu menjaga rezeki kita. Allah akan selalu menjaga dari mara bahaya, malapetaka dan penyakit. Allah selalu jaga dan memberikan kesuksesan kepada kita selama makanal abdu fi auni akhi, selama hamba itu, kata Rasulullah, selalu membantu saudaranya. Alasan pertama kita membantu Palestina apa? Karena alasan kemanusiaan. Jadi tidak ada lagi istilah Allah Pak Ustaz, saya tak perlulah bantu Pak Ustaz, itu kan urusan Israel dengan Palestina Pak Ustaz, tak ada hubungannya saya Pak Ustaz, saya masih banyak tanggungan Pak Ustaz. Setidaknya kalau nggak bisa membantu, kita datang ke sana, kita tak bisa membantu dengan donasi, setidaknya kita tenagahkan tangan kita, bangun tengah malam berdoa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang beriman. Orang beriman senjatanya berdoa. Kalau doa pun tak bisa, ini tak betul, tak berpikir, antukkan aja kepalanya. Setuju? Setuju. Polisi nanti. Kata Ustaz Bro, kita membantu dia antukkan kepalanya. Jangan, ini tangkap polisi. Saya sih cuma ngomong aja. Yang pertama adalah alasan kemanusiaan. Yang kedua, sudah masuk ke kategori kita sebagai orang Islam. Kenapa kita mesti harus bantu warga Palestina, warga Gaza yang ditindas oleh Israel? Yang kedua alasannya karena Palestina, warga Palestina bagian dari bangsa Indonesia. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Kita merdeka tahun berapa Bu? 1400 1945
Agustus tahun 45. itulah kemerdekaan. Tahu semua kan? Alhamdulillah. Tahun 1945 Soekarno-Hatta memproklamirkan pertama kali negara yang mengakui kemerdekaan itu adalah Mesir. apa pula Palestina? Mesir. Setelah Mesir baru Palestina. Ibu ini dijebak-jebak terus dari tadi. Yang pertama mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah Mesir. Pada waktu itu Mesir dipimpin Presiden namanya Gamal Abdul Nasir. Gamal Abdul Nasir sahabat karib, sahabat dekat dari Soekarno. Itulah pentingnya punya sahabat. Kalau bahasa orang Taman Raya Ustadz Besti. Nah, itu penting punya Besti. Ibu punya Besti jangan asik nak ngopi terus, tapi duduk di pengajian asik nak dibawa ke mall terus. Jin ada baju jiwa. Habis di situ nongki di mana-mana, masya Allah. Memang bukan tak boleh, silahkan. Tapi bagaimana kita punya Besti diajak untuk bersama-sama menegakkan agama Allah. Ajak ke pengajian duduk, karena sebaik-baik dalam negara ini adalah perempuannya. Makanya tengok di sini, berapa banyak perempuan di mana-mana, perempuan di pasar, perempuan di mall, perempuan. Itulah Ustaz bilang, yang banyak masuk surga adalah perempuan, yang masuk neraka yang banyak adalah Perempuan. mantap. Saya kira laki-laki pula. Luar biasa. Maka jelas hari ini saya berhadapan dengan perempuan tiang negara yang bisa membangkitkan agama Islam. Mungkin hari ini suami sibukkan mencari nafkah, tapi ibu terketuk hatinya untuk membantu mengirimkan setidaknya selimut, air. Makanya kita nanti itu di bulan Desember itu kan musim salju. Di Palestina ini bukan seperti kita, dia musim dingin. Saya dulu punya kawan, dia sama-sama dulu di bahasa Inggris, tapi ketika S2-nya dia pindah ke Maluku. Dia cerita, dulu Din, bilang sama saya, Din, dulu itu kalau musim salju, belum ada peperangan udara seperti ini, sengaja tentara Israel masuk ke dapur orang Gaza di Palestina, dihancurkan semua wadah-wadah tempat gantung, diserak-serakkan semua kayu-kayu bakar. Kenapa? Mereka bukan mau membunuh, tapi mereka mau menyiksa mati perlahan-lahan. Sumur bor, yang banyak sumur-sumur bor di sana dicor sama Israel. Itu belum ada gencatan senjata seperti sekarang. Dicor itu, memang sengaja di musim dingin orang tuh kedinginan semuanya. Dihancurin, tapi tidak dibunuh orangnya, dibuat mati perlahan-lahan. Itulah kenapa warga Palestina bagian dari bangsa kita, karena di tahun 46 ketika berdiri negara Palestina setelah Mesir, Palestina melalui muftinya namanya Imam Amin Al-Husaini. Siapa bu? Imam Amin Al-Husaini. Al-Husaini adalah mufti tokoh ulama yang menyatakan, mengirimkan surat secara resmi kepada Soekarno bahwa kami sebagai warga dan bangsa Palestina mengakui kemerdekaan Republik Indonesia 1445. Pada saat itu juga USA, United States of America, ini kan bahasa kampung saya, Amerika tidak mengakui dengan kemerdekaan. Kenapa? Karena mereka bersekongkol dengan Belanda. Jadi hari ini warga bangsa Palestina sedang ditindas, seakan-akan bilang sama warga kita, sama bangsa Indonesia, wahai rakyat Indonesia, hari ini kami tertindas, apa pembelaanmu kepada kami? Sedangkan dulu aku mengakui negaramu, saat itu juga tidak ada negara-negara yang mengakui kemerdekaannya, karena dianggap Indonesia itu tidak ada. Sampai sekarang pun itulah terjadi. Kalau ibu ketik di Google Map, ibu ada punya HP? Punya saya. Kalau ketik Google Map, cari peta Palestina. Ada bulat pun. Ibu kalau ketik di sini, nah Palestina hilang di Google Map. Kenapa hilang bu? Karena yang punya Google adalah orang Amerika. Twitter, YouTube itu pusatnya di Amerika. Yang ada di sini Mekah di tengah, di atas itu ada Yordania, mestinya di atas
Cisjordania itu ada Palestina, tapi di sini yang bergambar dan bertuliskan Israel. Ini menandakan orang-orang Barat yang bersekongkol di PBB pun mereka diam, NATO pun juga diam, bahkan mohon maaf negara-negara Arab pun diam. Betul? Saya berpikir baru saya tahu setelah saya baca sejarah sampai pada hari ini ketika saya sudah usia 20 tahun. 20 tahun. Umur itu bukan masalah angka. Umur itu adalah rasa. Kan gitu ya. Kenapa adalah rasa? Orang banyak umur tua tapi rasanya selalu muda. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Ada kawan saya umur 60 tahun, kasihkan mobilnya gadis umur 16 tahun. Itulah yang dikatakan Nabi SAW. Apa kata Nabi? La yazalu qalbul kabir syaban. Tidak pernah bergeser hati orang tua, saban selalu merasa muda. Dalam hal apa Pak Ustaz? Dalam hal dua, fisnatain. Yang pertama hubbul mal, cinta kepada harta. Yang kedua adalah tulul amal. Bukan amal, bukan pakai alif. Tulul amal, angan-angan. Meskipun dia umur 70 tahun, dia pengen masih nambah mobil, masih nambah baju, masih nambah motor. Aman-amannya. Nanti saya Pak Ustaz, saya mau nikah dengan ini Pak Ustaz. Akhirnya nikah betulan, umur 70 tahun, nikah dengan anak gadis 17 tahun. Langsung pingsan. Macam motor kap, itu tahu motor. Usia 70 tahun, diisi minyak pesawat, meledak. Tahu yang tengok, banyak dari Singapura itu. Jadi Pak Ustaz, masa sebelah Pak Ustaz. Ini paksa, kekuatan tak ada, tapi nafsu besar, tapi dipaksa. Apa maknanya? Mereka di sana itu seakan-akan bilang sama kita, wahai bangsa Indonesia, saya dulu sudah mengakui, saya melawan tirani dari Belanda, tirani dari Inggris yang sudah sampai ke sini membantu penjajah Belanda dan Jepang, tapi hari ini aku tertindas. Apa perbuatanmu? Apa sikapmu kepada kami? Seakan-akan seperti itu. Maka hari ini yang kedua alasannya, kalau ada orang masih berpikir saya Pak Ustadz ada urusan dengan Palestina, berarti dia tidak tahu dengan sejarah. Karena di saat Indonesia memproklamirkan, Palestina sudah mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa berdaulat, adalah negara yang betul-betul merdeka. Pada saat itu juga orang-orang di negeri Eropa itu tidak mengakui dengan kemerdekaan. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Kenapa orang Arab itu diam? Kenapa Arab Saudi diam? Kenapa orang Tunisia diam? Lebanon diam? Makanya saya berpikir, kenapa alasan pertama itu alasan kemanusiaan? Hari ini, kemarin saya lihat negara Bolivia. Ibu tahu negara Bolivia? Negara Bolivia sudah memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Dia cabut, padahal itu negara bukan negara Islam, negara non-Muslim. Tapi kenapa negara Arab hanya diam? Apakah mereka tak bisa kirimkan rudal untuk mengajukan Israel? Bisa. Tapi karena negara Arab itu dijajah. Dijajah dengan apa oleh Israel Pak Ustaz? Dijajah dengan ekonomi. Apa contohnya Pak Ustaz? Indonesia pun juga dijajah. Apa salah satunya? KFC, McD, apa lagi minuman? Kosmetik, Nestle, banyak dan sebagainya. Secara tidak langsung kita sudah membantu. Tengok, tentara Israel yang kehausan didatangkan oleh produk McD, dikasihlah ayam. Bukan saya melarang, silahkan ibu berpikir. Ketika ibu makan produk-produk dari Israel, secara tidak langsung jadi diri kita, akidah kita dijajah secara perlahan-lahan oleh orang. Bangsa Arab juga dijajah. Kenapa? Karena KFC masuk, McD juga masuk ke Arab, dan mereka memiliki hubungan yang erat, sama-sama tanda tangan. Kalau aku membelot, maka aku akan diserbu dari negara yang lain. Begitu Arab mengatakan, maka seakan mereka bisu. Tapi kenapa Palestina yang kecil saat ini tambah kecil negaranya karena sudah dijajah, diambil? Kenapa mereka bisa kuat? Kenapa dia hanya melawan Israel sendirian? Karena Palestina satu-satunya negara yang tidak mau dijajah oleh Israel. Dia tidak mau produk-produk Israel masuk. Dia tidak mau ada penjajahan secara ekonomi, politik, dan hubungan internasional atau bilateral. Itu sudah paham Bu ya? Jadi Arab itu kenapa diam?
dunia karena mereka punya kontrak hubungan internasional, karena mereka saling mengirim makanan. Produk Israel boleh dijual di Arab, apa produknya boleh dijual di Israel. Sama dengan kita ibu, HP-nya banyak HP Cina. Kenapa? Karena Indonesia dengan Cina memiliki hubungan tanda tangan resmi di atas materai. Apa maknanya? Bahwa Cina boleh mengirim produknya, Indonesia juga boleh mengirimkan. Maka negara Arab sampai kapanpun akan diam karena mereka teken kontrak dengan Israel. Alhamdulillah bintari. Tapi kalau kita meskipun tak bisa, jangan pula gara-gara ini ibu disuruh anakku besok berangkat ke Palestina. Sampai di sana telepon, ma, aku tak ada amat, tak ada lorong sayur, ma, tak ada pecel lele, ma. La ilaha illallah. Kita akan dengar berita anak muda di Palestina kekurangan ayam penyet. Kenapa? Lu mulai pingsan lemas. Bukan seperti itu. Anak-anak muda ibu bukan berarti harus berangkat ke Palestina, tapi didiklah anak ibu menjadi tentara. Nanti kalau sudah besar, tentara yang bisa membantu negara Palestina tak bisa datang ke sana, setidaknya dia dengan kekuatannya. Orang yang punya jabatan dengan jabatannya dibantu, dengan kuasa-kuasanya dibantu. Tapi akhir ini saya tengok orang sibuk dengan politik orang Indonesia ini. Padahal Palestina adalah bagian dari bangsa Indonesia. Yang pertama alasan kemanusiaan, yang kedua alasan karena Palestina bagian dari warga Indonesia karena dia mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, kenapa kita mesti harus membantu dan peduli Palestina? Karena di Palestina adalah tempat hijrahnya Nabi Rasul Allah. Siapa dia? Yang pertama adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan orang Palestina, dia datang dari Babilonia. Apa bu? Babilonia, bukan babi ngepet. Babilonia itu adalah sekarang negara Irak dan Suriah. Datang dia membawa istrinya yang kedua, Siti Saroh. Bukan Hajar, Hajar yang pertama. Siti Saroh dibawa juga ponakannya Nabi Lut. Setelah dibawa bergandengan tangan dengan istrinya, sempat sampai di perbatasan. Pada saat itu di Palestina punya raja yang kejam. Jadi di stop oleh tentara. Siapa ini? Ditanya. Apa kata si Nabi Ibrahim? Hadihi ukhti. Man hadihi? Siapa perempuan ini? Si Nabi Ibrahim menjawab, hadihi ukhti. Ini adalah saudari. Ini adalah saudara perempuanku, padahal istrinya. Kalau pakai bahasa kampung saya, who is she? She is my sister. Siapa dia? Dia adalah saudaraku. Setelah lepas dari perbatasan check up itu, menepi ke jauh, nanya si Siti Hajar, Siti Sarah kepada Nabi Ibrahim. Istilahnya kalau bahasa Batak, abang kenapa bilang aku ini saudarimu? Begitu kejam kali kau abang. Ini istrimu kau bilang ini adikmu. Bukan begitu deh. Kalau aku bilang kau adik diambil. Jadi Nabi Ibrahim datang ke Palestina, hijrah. Dia hidup bersama dengan Siti Sarah sampai melahirkan Ismail. Setelah lahir Ismail, baru dibawa Siti Sarah dengan Ismail di mana? In the Baitul Muharram, diletakkan di Mekah. Jadi Palestina adalah bukti bahwa Nabi Ibrahim, kakek buyut Nabi Muhammad, berada di situ. Yang kedua siapa lagi? Kenapa kita peduli Palestina? Karena Palestina tempat hijrahnya Nabi Musa. Ketika dikejar oleh Fir'aun, sebanyak 600.000 orang dibawa oleh Nabi Musa ke Palestina. Bahkan Palestina juga tempat hijrah Nabi, bukan hijrah Nabi, tapi tempat bersinggah Nabi ketika Nabi SAW mau naik ke Sidratul Muntaha. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil ilal masjidil aqsal ladzi barakna. Rasulullah melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Palestina, Baitul Maqdis. Sampai di sana Rasulullah biasa di Masjidil Haram, biasa di Masjidil Nabawi, Madinah. Rasul kalau menjadi imam, makmumnya adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tapi sampai di Baitul Maqdis, sampai di Masjidil Aqsa, Rasul
dan beliau menjadi imam. Siapa makmumnya? Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa. Apa kata? Di mana itu ada Pak Ustaz? Sebelum adzan kita dengar as-salatu wassalamu alaihi wa taqaddamta bis-salati fa kullu man bis-sama'i wa antal imam. Ketika salat didirikan, fa shalla kullu man fis-sama', semua penduduk langit turun ke bumi, duduk di situ, ada berdiri di belakang Nabi Muhammad salat, wa antal imam, dan engkau Muhammad menjadi imamnya. Maka punya sejarah Masjidil Aqsa atau disebut dengan Masjid Baitul Maqdis, bahwa itu tempat suci di mana Rasulullah menjadi imam dan makmumnya Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Musa. Dia kemudian yang berapa ini? Yang ketiga, yang keempat, yang keempat, oh ketiga, keempat, yang keempat sekarang, yang keempat, bahwa Baitul Maqdis pernah menjadi kiblat. Ibu pernah ke yang ke umrah siapa? Pernah sampai ke masjid 7 km dari Masjid Nabawi, namanya Masjid Kiblatain. Di sini menghadap ke Masjidil Haram, di sana menghadap Masjid Maqdis. Ada dulu jemaah, Bu, sudah sampai ke Masjid Kiblatain. Tak tahu Pak Ustaz, tak jelas travelnya Pak Ustaz. Kenapa itu tak tahu? Pokoknya ternyata ibunya itu sampai ke Masjid Kiblatain bukan salat sunat, bukan ambil wudu, foto dia cekak. Dari segi usulnya foto, bikin vlog, tak ingat. Setelah ditanya ibu, tak tahu Pak Ustaz. Pokoknya tak usah ikut lagi travel ke Pak Ustaz. Katanya itu Masjid Kiblatain. Padahal tak ada saya dibawa. Ibu sibuk dengan foto, mana pernah nengok kalau itu Masjid Kiblatain. Ada yang pernah nyampe? Belum. Oh, tak dibawa sama travel ya. Jangan salah Kiblat travel. Untuk travelnya bukan Ustaz Nurdin yang jadi tim leadernya. Jadi Masjid Kiblatain itu adalah saksi. Gimana ceritanya Pak Ustaz? Satu ketika Rasulullah datang, itu namanya dulu masjid bukan Kiblatain, namanya Masjid Bani Salamah. Kebetulan suami Salamah ini meninggal, Rasulullah menghibur, datang ke sana. Kemudian pas waktu duhur, setelah nelayan Rasulullah waktu duhur, sholat Rasulullah itu macam apa, tanah yang masih belum jadi masjid, macam musola gitu saja. Sholat di situ Rasulullah sholat duhur 2 rakaat, Allahu Akbar. Setelah 2 rakaat turun ayat Al-Baqarah 144. Fasalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Muhammad, palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Pas ketika 2 rakaat sholat duhur, Rasulullah karena turun ayat, langsung Rasulullah yang sebelumnya begini ke Baitul Maqdis langsung menghadap Makkah. Saat kapan? Saat di kampung Bani Salamah, masjid yang disolatin Rasulullah sholat duhur 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat menghadap kepada Makkah, Ka'bah. Nah, sudah bangun, baru tahu ibu ya. Nah, saat itu juga sholat duhurnya ada 2 kiblat. Jadi ketika sudah 2 rakaat langsung belok. Oh, bukan belok kanan Rasulullah. Langsung belok apa namanya? Apa kalau berat jalan? Balik kanan. Begini. Balik kanan. Balik kanan pinter pas kita kayak. Jadi Rasulullah sholat duhur ketika itu 2 kiblatan. Makanya sampai sekarang itu tengok ada macam dua-duanya. Jadi Rasulullah gimana ceritanya? Karena Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, pindahkanlah saya, pindahkanlah kami sholat menghadap Baitul Maqdis, kembalikan kepada Ka'bah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, orang Yahudi bangga karena Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis. Dulu Rasulullah sebelum hijrah masih ke Ka'bah, tapi dibangga-banggain orang kafir jahiliyah, kafir Quraisy di Mekah. Muhammad menghadap ke Ka'bah karena pada saat itu Ka'bah itu dikelilingi berhala 309 berhala. Jadi ketika Rasulullah sholat setelah Isra Mi'raj sholat menghadap Ka'bah, orang kafir bangga, Muhammad aja menyembah berhala. Karena di sekeliling Ka'bah adalah, maka Rasulullah merubah kiblatnya ketika sampai di Madinah, merubah kiblatnya ke Baitul Maqdis. Tapi seiring berjalannya waktu, Yahudi senang, Muhammad
Maqdis, kiblat Rasulullah ketika sholat 17 bulan. Itu catat. 17 bulan itu sama dengan 1 tahun setengah. Jadi Rasulullah tahun kedua Hijriah, setelah 2 tahun di Madinah, baru Rasulullah menghadap ke Ka'bah lagi. Ini sejarah. Jadi kalau kita peduli Palestina, karena Baitul Maqdis adalah kiblat Rasulullah selama 17 bulan. Apa maknanya? Rasulullah menghargai dan memuliakan Baitul Maqdis. Nomor berapa sekarang? Nah, 5. Yang kelima, kenapa kita peduli ke Palestina? Karena di Palestina tempat kelahirannya Nabi Isa putra Maryam. Ketika Maryam hamil tanpa bapak, datanglah orang-orang Yahudi Israel. Perhatikan baik-baik. Ini sebenarnya bukan untuk ibu, tapi untuk mereka yang menyanjung Nabi Isa, bahkan dijadikan mohon maaf Tuhan. Dia mengatakan Maryam itu Maria. Kalau Isa disebut dengan itu tak perlu sebentar. Yesus. Disensor. Mereka diolok-olok, mereka mengolok-olok Maryam. Maryam, engkau berzina dengan Yosef tukang kayu. Kau berzina dengan Yosef. Di mana itu Pak Ustaz? Di Al-Quran. Setelah itu tak tahan Maryam pergi ke tempat jauh. Buka Quran surat Al-Maryam ayat 22. Fahamalat fa'tabadat makanan qasiyah. Ketika Maryam hamil, dia karena diolok-olok tak kuat dia mendengar olok-olok Yahudi Israel. Kamu berzina, kamu anak orang berzina, kamu WTS, kamu wanita susila. Kenapa kau bisa hamil tak punya suami? Pergi ke tempat yang jauh makanan qasiyah. Setelah lahir masih datang lagi Yahudi Israel mengolok-olok Maryam dan Nabi Isa. Apa disebutkan di surat Al-Maryam ayat 28? Apa kata mereka? Ya ukhtah Harun, wahai saudara Harun, makanat abuki imro'ah sau'in. Bapakmu itu bukan preman, bapakmu bukan penjahat. Wa makanat abuki baghiyah, dan mamamu bukan, mohon maaf, bukan WTS. Mamamu bukan berzina. Ayat ini oleh Allah di stop, tidak dilanjutkan. Kenapa Pak Ustaz? Kalau dilanjutkan seakan-akan mereka ngomong seperti ini, Yahudi Israel. Maria, bapakmu itu orang baik, bukan orang jahat. Mamamu juga bukan WTS, wanita baik-baik. Kenapa anakmu menjadi anak haram? Tapi Al-Quran tidak menyebutkan. Seakan-akan seperti itu. Kenapa kau bisa punya anak haram? Sementara bapakmu, siapa bapaknya Maryam? Ali Imran. Siapa mamanya Maryam? Hana. Tapi datang Rasulullah membela Nabi Isa. Dengan cara apa? Diturunkan ayat, satu surat namanya surat Al-Maryam, satu surat namanya surat Ali Imran. Datuknya Nabi Isa. Jadi dari dulu Yahudi Israel mengolok-olok, mencaci maki, menjelek-jelekkan, mengunderestimate bahwa Nabi Isa dan Maryam adalah orang yang berdosa. Maryam berzina, Nabi Isa anak zina. Tapi datang Rasulullah. Artinya apa? Hari ini kalau orang dia memiliki kepercayaan kepada Nabi Isa, entah apa namanya, kepercayaan kepada Yesus misalkan. Hari ini dia percaya kepada Maria, tapi dia masih cuma Israel, maka dia tidak punya akal dan pikir bahwa nabimu, bahwa junjunganmu dulu juga diolok-olok oleh Yahudi Israel. Makanya ada di video itu orang Yahudi itu meludahi orang Nasrani. Tapi sekarang kita tengok mereka yang menyanjung Nabi Isa, mereka yang menyanjung Maria, seakan-akan dia juga ikut menolong orang Israel. Ini tak betul. Yang terakhir, yang keenam, kenapa kita mesti harus membela dan peduli kepada Palestina? Karena di Palestina akan diturunkan Nabi Isa untuk memerangi Dajjal. Di mana itu ayatnya Pak Ustaz? An-Nisa 157. Apa kata Allah di situ disebutkan bahwa kata-kata Yahudi Israel mereka, inna qatalnal masih ibna Maryam Rasulullah, sesungguhnya kami sudah membunuh Isa putra Maryam utusan Allah. Tapi Allah langsung membantah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Sesungguhnya mereka tidak membunuh Nabi Isa, sesungguhnya mereka itu tidak menyalib Nabi Isa kata Allah, tetapi walakin subbiha lahum, tapi sahabat dari Nabi Isa itu namanya Yudas
Iskariot, ada yang mengatakan Yahuza disukain oleh Allah dengan Nabi Isa. Artinya apa? Nabi Isa akan turun di hari kiamat karena beliau tidak mati. Yang disalib oleh orang-orang itu bukan Nabi Isa, tapi sahabat dari Isa namanya Yudas Iskariot. Kenapa? Yudas Iskariot disogok oleh Raja Herodes sebanyak 300 keping emas dinar. 1 dinar sekarang sekitar 4,5 juta. 4,5 juta dikali 300 berapa, Bu? 1.300.000.000. Orang kalau disogok itu mau. Padahal tugasnya apa kata Herodes? Kamu cari di mana tempat persembunyiannya si Isa. Ditunjukkan sama dia. Di sini raja. Ya udah kamu panggil di dalam. Setelah ke dalam, rupanya Nabi Isa Allah. Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah. Tapi Yudas yang nyari Nabi Isa langsung mukanya disumpahin dengan Nabi Isa. Setelah keluar, Isa tidak ada. Isa tidak ada. Kamu Isa. Akhirnya dia yang disalib. Nah, apa tujuan dan dari tugas Nabi Isa turun nanti di hari kiamat? Karena Nabi Isa juga dijulukin Al-Masih Isa. Dia akan memerangi Al-Masihud Dajjal. Ada doanya sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil Masihud Dajjal. Jadi Dajjal itu siapa Pak Ustaz? Dajjal itu bukan disumpahkan di film animasi yang matanya satu seperti itu mentos. Dajjal itu sama dengan manusia juga, mirip Nabi Isa. Ketika nunjuk dia awan langsung turun hujan, nunjuk pohon yang kering langsung tumbuh, nunjuk mayat yang sudah mati, orang sudah mati ditunjuk langsung hidup. Ilmunya persis Nabi Isa, tapi dia Al-Masih juga, Al-Masihnya Al-Masih palsu. Jadi Dajjal artinya palsu. Orang Arab mengatakan wi'a'ud Dajjal, wi'a'ud Dahab. Ada wadah namanya terbuat dari emas. Kalau orang Arab bilang zaman dahulu wadah bukan dari emas tapi emas palsu, dia bilang wi'a'ud Dajjal, wadah emas palsu. Jadi kalau ibu pakai emas palsu, emas dan cincinnya cincin kan? Kalungnya kalung, antingnya. Pak Ustadz kok ingat itu? Saya tak lihat bilang ibu, enggak, saya tidak paham. Kenapa Pak Ustadz bisa ingat sama emas? Banyak orang tak mau donasi ke Palestina karena tak punya duit, tapi emas Pak, masukkan emas itu untuk peduli donasi Palestina. Jadi sekarang sudah tahu ibu ya, kalau ibu pakai emas bukan emas asli, emas Dajjal itu bahasa Arab, artinya palsu. Ibu tahu sekarang kan? Jadi kalau dibilangin Dajjal itu Pak Ustadz besar pakai mata, enggak, itu manusia biasa. Tapi apa bedanya Nabi Isa dengan Al-Mahdi? Dalam kitab Fatwa Al-Azhar dikutip Syekh Atiyah Sakor bahwa Nabi Isa itu juga sama dengan Imam Mahdi. Itulah yang dikatakan ulama, la Mahdiyah illa Isa. Imam Mahdi itu tidak lain adalah Nabi Isa. Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Imam Mahdi juga adalah orang yang soleh, diutus Nabi dari kiamat untuk memerangi Dajjal. Karena Dajjal itu julukannya Al-Masih juga, Nabi Isa juga Al-Masih. Jadi sekarang ibu sudah tahu ada 6 alasan kenapa peduli Palestina. Ini sudah mau maghrib. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan semua ibu yang sudah donasikan, insya Allah akan menolong kita demi akhirat. Dari martakum bisolah, orang yang sudah jelas-jelas membantu orang lain, Allah mudahkan semua urusannya. Allah sembuhkan penyakitnya. Orang yang gemar sedekah, Allah akan jauhi dari segala macam bentuk penyakit. Mudah-mudahan donasi kita ke Palestina Allah terima dan Allah berikan pahala sama persis dengan syuhada mereka. Kita juga mati dalam keadaan husnul khotimah. Ada pertanyaan Bu? Kalau nggak ada udah mau maghrib Bu. Saya pun dari tiba jauh juga. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang sudah kita keluarkan kita untuk membantu warga Palestina, Allah terima dengan lapang dada. Kita keluarkan semua donasi itu hanya semata-mata menolong agama Allah, menolong saudara kita yang telah di sana berjuang dari penindasan dan senjata dan kezaliman dari Israel.
Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan segera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ansurna wal muslimin wansurna wa ikhwanana al muslimin fi Palestin wa fi Gaza. Allahumma ansurna wal muslimin wansur ikhwanana al muslimin fi Palestin wa Gaza. Allahumma dammir al yahud wa Israel. Allahumma dammir al yahud wa Israel. Shaddid syamlahum wa farriq jamahum. Ya Allah, hancurkanlah kekuatan Zionist Israel. Berikanlah pertolongan segera kepada saudara-saudara kita di Palestina. Berikanlah kepada mereka kekuatan untuk bisa melawan kejahatan orang-orang kafir Zionis Israel. Mudah-mudahan Engkau berikan pertolongan dari segala penjuru